wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Rizkyana, NIM 3517106 dari kelas dakwah dan pemberdayaan kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan saya yang berjudul pemberdayaan perempuan melalui bisnis rumahan guna menambah pendapatan perekonomian keluarga pada masa pandemi di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Jadi saya khususkan pendampingan saya ini di Desa Karanganyar Gang 11 ya, khususnya untuk ibu-ibu di Desa Karanganyar itu sendiri. Jadi kondisi umum di Desa Karanganyar itu berada di antara Desa Wolok dan Desa Sidoarjo, dan di sana ada pasar tradisional yaitu pasar modern. Dan biasanya kadang masyarakat Karanganyar ini banyak yang menggantungkan hidupnya di sana. Ada juga yang berjualan di sana, tapi tidak semuanya ya. Dan di pasar tersebut itu merupakan salah satu wadah bagi mereka untuk memasarkan produknya. Tapi kebanyakan masyarakat di Desa Karanganyar itu sendiri bekerja di bidang konveksi baju, dan di Desa Karanganyar itu sendiri terkenal dengan produksi kipasnya. Jadi di Gang 11 ini bisa disebut juga Gang Ilir ya, karena kebanyakan masyarakatnya, terutama kaum ibu-ibu yang sudah berumur, kebanyakan mereka membuat kerajinan kipas dan menjualnya ke pasar setiap hari. Lalu kondisi khusus yang akan menjadi fokus dampingan saya ini, antara lain saya akan menciptakan kemandirian kepada kaum ibu-ibu sendiri, karena kan di masa COVID ini mereka banyak yang kehilangan pekerjaan mereka, dan suami mereka juga banyak yang di PHK. Jadi mereka itu kebanyakan menganggur, dan mereka tidak memiliki aktivitas yang bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup mereka. Jadi di sini saya mengajak beberapa ibu rumah tangga di Desa Karanganyar sebagai objek pemberdayaan, karena menurut saya mereka ini sangat membutuhkan hal tersebut. Jadi di sini saya mengajarkan pemberdayaan bisnis kepada mereka, tentunya bisnis rumahan, bisnis yang bisa dilakukan dari rumah dan tidak memiliki banyak modal. Salah satu bisnis yang saya ajarkan ini yaitu diantaranya bisnis kuliner. Jadi saya mengajarkan mereka ini bisnis martabak kecil, karena menurut saya bisnis itu tidak memerlukan banyak modal, bisa dilakukan dari rumah dan sangat gampang. Dijamin ibu-ibu di Desa Karanganyar itu pasti bisa melakukan bisnis tersebut ya. Dan menurut saya bisnis itu juga sangat efektif untuk dicoba karena akan menarik banyak pembeli. Seperti yang tadi saya bilang, usahanya itu bisa dilakukan dari rumah. Jadi mereka tetap bisa melakukan aktivitas mereka sebagai ibu rumah tangga. Dan alasan penentuan tema dan lokasi pendampingan saya itu karena banyak masyarakat selama pandemi ini kehilangan pekerjaannya. Dengan memilih tema pemberdayaan perempuan melalui bisnis rumahan ini, saya berharap dapat menciptakan pekerjaan secara mandiri dengan tujuan meringankan beban perekonomian mereka. Dan ada kondisi dampingan yang diharapkan. Jadi sebelum saya melakukan pemberdayaan ini, kebanyakan masyarakat ini belum bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Misalnya ibu-ibu itu sendiri kan pasti mereka pintar-pintar masak, tapi mereka tidak bisa mengembangkan potensinya. Seperti misalnya mereka itu tidak bekerja di bidang kuliner,
itu menurut saya sangat sayang sekali ya, karena ada juga dari mereka yang masih takut rugi dalam menjalankan usahanya dan belum bisa berani dalam melakukan usahanya juga. Dan apabila mereka kurang paham, biasanya mereka itu akan menanyakan pada saat proses pemberdayaan itu sendiri. Jadi saya berharap hal itu bisa sedikit membantu perekonomian keluarga mereka di masa pandemi seperti sekarang ini. Lalu langkah-langkah yang akan pendamping lakukan ini, pada pertemuan minggu pertama saya membahas tentang pemberdayaan yang akan dilakukan masyarakat dengan cara menentukan desa dampingannya dulu dan fokus dampingannya dulu. Lalu untuk minggu selanjutnya saya mengajarkan bagaimana cara berjualan melalui promosi kepada para pembeli, dan hal itu menurut saya cukup efektif dan mudah. Minggu ketiga kemudian membahas hasil dari perjualan minggu sebelumnya, dan pada saat itu juga saya membahas teknik pemasaran yang lebih menarik untuk menambah target kedepannya, supaya pembeli itu sendiri bisa lebih minat kepada hasil jualan mereka. Dan untuk minggu terakhirnya saya melakukan evaluasi dari kegiatan pertemuan pertama sampai ketiga, serta menghitung income dan outcome-nya selama kegiatan yang telah dilakukan selama minggu-minggu sebelumnya. Lalu ada kendala dan saran dalam pendampingan. Untuk kendalanya itu sendiri, yang paling saya rasakan sih waktu ya, karena mereka itu kan kebanyakan ibu rumah tangga, jadi mereka itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul. Jadi waktunya itu susah karena kan mereka banyak aktivitasnya, dan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Lalu saran saya untuk memberikan pemberdayaan ini, perlu adanya pendampingan yang lebih dari sebulan kepada ibu-ibu yang kurang paham mengenai cara pemasaran produk, karena menurut saya hal itu sangat penting untuk membuat produk mereka ini lebih maju. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.